Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya di bulan suci Ramadan ini keberkahan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap terlimpahkan untuk anak-anak. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, pagi yang cerah ceria ini Ustazah akan menjelaskan tentang materi fikih bab tayamum. Sebelum materi ini saya sampaikan, terlebih dahulu supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mari kita membacakan suratul Fatihah supaya ilmu ini bisa bermanfaat. Al-hadiyah wa niyatul qabulahul Fatihah. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, anak harus menguasai 7 kriteria dengan singkatan yang harus kita kuasai, yaitu dengan PSSHRTL. P yang pertama yaitu pengertian. Pengertian di sini ya, ada 2 arti, yaitu arti secara bahasa yang artinya menuju. Tayamum arti bahasa menuju. Yang kedua, pengertian secara istilah atau menurut hukum Islam, yaitu menyampaikan debu yang suci ke wajah dan kedua tangan kanan dan kiri sebagai ganti wudhu. Itu kalau menurut istilah. Sedangkan untuk S tadi singkatan yang kedua, S ini adalah syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum ini ada 5 macam. Syarat yang pertama, ada halangan atau udzur karena melakukan bepergian jauh atau sakit. Adapun syarat yang kedua, masuk waktu sholat. Kita melakukan tayamum jika tidak pada waktu sholat, maksudnya waktu sholat itu tidak sah. Begitu ada adzan masuk waktu sholat, langsung tayamum dan melakukan sholat, itu baru benar. Berikutnya yang ketiga yaitu sudah berusaha mencari air, kesana kemari tidak menemukan air. Kesana kemari itu ada batasannya. Kalau kita mengambil berdasarkan buku atau kitab Safinatun Najah, di situ diterangkan 2 sampai 3 kilo baru boleh menggunakan tayamum jika tidak menemukan air. Kemudian yang keempat, terhalang menggunakan air, seperti takut memakai air karena apa? Karena dia itu punya sakit. Jika menggunakan air, sakitnya tambah parah. Ini boleh melakukan tayamum karena itu sebagai terhalang memakai air. Syarat yang kelima, harus menggunakan debu yang suci. Kemudian sunnah-sunnah melakukan tayamum. Di antara sunnah-sunnah melakukan tayamum ini ada 3 sunnah. Yang pertama yaitu membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu mendahulukan anggota wajah yang atas sampai ke bawah. Kemudian yang berikutnya yaitu membasuh kedua tangan, diawali dengan tangan yang kanan, baru tangan yang kiri. Sunnah yang ketiga harus sambung menyambung. Adapun singkatan hari H yaitu hal-hal yang membatalkan tayamum. Hal yang pertama, semua yang membatalkan wudhu itu juga
termasuk yang membatalkan tayamum. Yang kedua yaitu melihat ada air. Misalkan sudah tayamum mau melakukan sholat, ternyata ada hujan, berarti tayamumnya itu batal karena ada air. Jadi mengulang lagi, mengambil wudhu baru melakukan sholat. Itulah hal-hal yang membatalkan tayamum. Kemudian rukun tayamum. Dalam rukun tayamum ini ada 4. Pertama, niat. Harus niat dulu. Kalau tidak niat tidak sah. Kemudian yang kedua, menyapu dengan tanah atau debu yang suci. Kalau tidak suci, tayamumnya tidak sah karena harus menggunakan debu yang suci. Yang ketiga yaitu menyapu kedua tangan sampai siku dengan debu atau dengan tanah yang suci. Yang keempat adalah tertib. Jadi mulai awal nomor 1 sampai ke 4 ini harus selalu berurutan. Yang keenam yaitu tata cara tayamum. Anak-anak, bagi orang yang hendak melakukan tayamum, yang pertama hendaklah berniat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat tayamum untuk melakukan sholat sebagai ganti wudhu karena fardu karena Allah Ta'ala. Setelah berniat, meletakkan kedua telapak tangan di atas debu yang suci atau tanah yang suci, lalu meniup, ditiup. Setelah ditiup bisa digerak-gerakkan, baru mengusap wajah mulai dari atas, wajah yang bagian atas sampai ke bawah. Berikutnya menyapu ke tangan ya. Yang sebagian kanan terlebih dahulu sampai siku, baru ganti tangan yang sebelah kiri. Anak-anak, demikianlah materi bab tayamum yang disampaikan Ustazah pada pagi hari ini, supaya ilmu bermanfaat dan benar bisa diterapkan yang nantinya. Maka kita tutup dengan doa suratul Fatihah, al-hadiniyah wa niyatul qabul lahul Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.